Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan belajar membuat konstruksi bangun datar dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Langsung saja kita ke bangun datar yang pertama, yaitu segitiga sama sisi. Untuk membuat konstruksi segitiga sama sisi, kita buat dulu dua buah lingkaran yang saling berpotongan. Lingkaran pertama dengan titik pusat di A, lingkaran kedua dengan titik pusat di B, oke. Kemudian kita buat titik di antara garis-garis yang berpotongan. Oke. Kita buat titik C dan titik D. Selanjutnya, kita buat segitiga dengan menggunakan poligon. Dari titik A ke B, ke C, kembali ke A. Setelah terbentuk segitiga ABC, kita akan buktikan bahwa segitiga ini merupakan segitiga sama sisi dengan mengetahui besar sudut ketiga sudutnya. Kita lihat, kita buktikan. Setelah terbukti bahwa sudut-sudut yang ada pada segitiga ini sama, maka terbukti bahwa segitiga tersebut merupakan segitiga sama sisi. Selanjutnya, kita sembunyikan garis-garis bantu ini. Kita sembunyikan. Oke, sudah terbentuk segitiga sama sisi. Untuk melihat dia sebuah konstruksi atau bukan, kita dapat menggerakkan salah satu sudutnya atau sisinya. Kita gerakkan ke sembarang arah. Jika sudut digerakkan namun segitiga tersebut tidak berubah, maka segitiga tersebut merupakan konstruksi. Yang kedua, kita akan membuat konstruksi segitiga sama kaki. Sama halnya dengan segitiga sama sisi, kita buat dulu sebuah lingkaran. Kita buat lingkaran. Dengan titik pusat di A. Jari-jari di B. Kemudian kita buat garis dari titik pusat keluar lingkaran. Terserah mau arah sebelah mana saja. Ya. Sini. Kemudian kita refleksikan titik B. Oke, kita refleksikan. Kemudian muncullah B aksen. Setelah itu kita buat segitiga lagi dengan menggunakan poligon dari titik A ke B, B, ke B aksen, kemudian kembali lagi ke A.
terbentuklah sebuah segitiga. Sama halnya dengan segitiga siku-siku, kita akan melihat juga sisi-sisi segitiga ini untuk membuktikan bahwa segitiga ini adalah segitiga sama kaki. Kita lihat. Terbukti bahwa segitiga ini, segitiga ABB aksen, merupakan segitiga sama kaki karena sudut-sudut yang berhadapannya sama. Selanjutnya, kita sembunyikan lagi garis bantunya. Kita lihat dia sebuah konstruksi atau bukan dengan menggerakkan salah satu titiknya. Kita gerakan. Ya. Ke arah manapun kita gerakan, segitiga ini tetap menjadi segitiga sama kaki. Yang ketiga, kita akan membuat segitiga siku-siku. Pertama, kita buat garis. Garis A ke B. Kemudian, kita buat garis tegak lurus di salah satu titik A atau B. Di sini saya akan membuat garis tegak lurus di titik A. Langsung saja. Seperti ini. Oke. Terbentuklah garis tegak lurus. Kemudian, kita berikan titik baru di sini. Kita buat titik C. Kemudian, kita buat lagi segitiga dengan menggunakan poligon. Dari A ke B ke C, kembali lagi ke A. Selanjutnya, kita lihat besar-besar sudut dari segitiga ABC. Ya. Di sini sudut A besarnya adalah 90 derajat. Sehingga kita ketahui bahwa sudut ABC merupakan segitiga siku-siku. Selanjutnya kita sembunyikan lagi garis bantunya. Kita sembunyikan. Oke. Selanjutnya kita geser lagi. Ya. Kemanapun kita merubah arah atau menggeser sudutnya, salah satu sudutnya, segitiga ini tetap akan menjadi segitiga siku-siku. Selanjutnya, yaitu yang keempat, kita akan membuat segitiga sebarang. Untuk segitiga sebarang, kita hanya menggunakan tool poligon. Kita buat di sini.
Oke. Setelah terbentuk sebuah segitiga, lalu kita tentukan lagi sudut-sudutnya. Dari sudut ABC, kita tentukan. Ya, di sini sudah terlihat bahwa masing-masing sudut tidak sama. Sehingga ini membuktikan bahwa segitiga tersebut adalah segitiga sebarang. Kita coba untuk menggerakkan salah satu sudutnya. Sekalipun kita ubah salah satu sudutnya, dia akan tetap memiliki sudut-sudut yang berbeda. Selanjutnya, yang kelima, kita akan membuat konstruksi dari persegi, yaitu pertama-tama kita buat lingkaran dengan titik pusat di A dan jari-jari di B. Kemudian kita buat garis yang melewati A dan B. Selanjutnya, kita buat garis tegak lurus di A dan di B. Kemudian, selanjutnya, kita buat garis tegak lurus lagi yang melewati garis H dan G ini atau titik ini, garis ini. Kita hitung dulu supaya sisi-sisinya sama panjang. Ini 5 juga. Ini kita buat dari sini. Ya. C dan di sini kita buat titik D. Kemudian kita bentuk segi 4 dengan menggunakan poligon. Sehingga terbentuk segi 4 ABDC. Selanjutnya, kita akan membuktikan bahwa sudut-sudutnya sama besar, sehingga bangun segi 4 ini bisa dikatakan sebagai persegi. Kita buat. Sekarang terbukti bahwa segi 4 ini merupakan persegi. Selanjutnya, kita sembunyikan garis-garis bantu. Selanjutnya, kita coba geser salah satu sudutnya. Ya. Digeser ke arah manapun, bangun tersebut
tetap menjadi sebuah persegi. Yang keenam, kita akan membuat konstruksi dari persegi panjang. Sama halnya dengan persegi, pembuatan persegi panjang pun dengan menggunakan lingkaran. Hanya saja, sisi-sisinya tidak sama panjang. Yaitu sama seperti persegi, kita buat dulu lingkaran dari A ke B. Kemudian kita buat garis dari A ke B. Kemudian kita buat garis tegak lurus di A, kemudian di B juga kita buat garis tegak lurus. Selanjutnya, setelah terbentuk garis tegak lurus di A dan di B, kemudian kita buat lagi garis tegak lurus di sini. Ya. Dengan titik C dan titik D. Selanjutnya, setelah terbentuk segi 4 ini, kita dengan poligon kita bentuk. Selanjutnya sudah terbentuk persegi panjang ABDC dengan sisi yang berhadapan sama panjang. Selanjutnya kita tinggal membuktikan sudutnya. Ya, terbukti bahwa sudut-sudutnya sama besar. Jadi, bangun tersebut merupakan bangun persegi panjang. Selanjutnya, kita sembunyikan garis-garis bantunya. Kita sembunyikan. Selanjutnya, untuk membuktikan dia konstruksi atau bukan, kita tarik salah satu garisnya. Kita tarik. Ditarik kemanapun, ke arah manapun, akan tetap menjadi persegi panjang. Yang ketujuh, kita akan membuat konstruksi dari belah ketupat. Pertama-tama, kita buat dua titik. Titik A dan titik B. Kita buat di sini. Kemudian, kita buat lingkaran. Kita buat lingkaran. Dengan jari-jari 3. Setelah terbentuk, kita buat titik di garis yang berpotongan.
Kita buat titik C dan titik D. Selanjutnya, kita buat poligon di titik-titik tersebut. Selanjutnya, kita buat ruas garis dari A ke B, C, ke D. Setelah terbentuk, kita akan sembunyikan garis-garis bantunya. Kita sembunyikan. Sekarang terlihat bahwa telah terbentuk belah ketupat ADBC. Selanjutnya kita tentukan sudutnya. Kita tentukan sudutnya. Kita bisa melihat bahwa sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Selanjutnya, kita akan lihat bahwa belah ketupat ini merupakan konstruksi. Kita coba untuk geser kemana saja, dia akan tetap menjadi sebuah belah ketupat. Yang kedelapan, kita akan membuat konstruksi dari layang-layang. Pertama, kita buat 2 titik. Kita buat terlalu kecil, kita buat lagi. Selanjutnya, kita buat garis dari A ke B, kemudian kita buat lagi titik baru di sini. Kemudian kita bikin cerminan dari titik C. Ya, sehingga terbentuk C-aksen. Selanjutnya, kita buat dengan poligon.
Terbentuklah layang-layang kita tentukan sudutnya. Setelah kita tentukan sudutnya, terbentuklah layang-layang. Kita hapus garis bantu. Terbentuklah layang-layang ACBC. Selanjutnya yang ke-9, kita akan membuat bangun datar lingkaran. Membuat lingkaran termasuk yang paling mudah, yaitu hanya dengan mengeklik lingkaran dan pusat dan jari-jari. Kita langsung tentukan titiknya di sini. Lalu kita tentukan jari-jarinya. Kita tentukan 6. Terbentuklah sebuah lingkaran dengan titik pusat di B dan jari-jari di C.